Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Engkau ajaib Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom saudara semua, kita ketemu lagi dalam ibadah kita minggu ini bertema adalah kuasa supranatural dalam tuntunan Tuhan. Apa maknanya? Yuk kita lihat tuntunan Tuhan buat minggu ini. Kita masuk dalam doa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali mendengar tuntunan Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang mendengar kebenaran ini, mendapatkan kebenaran ini datang dari Tuhan, sehingga kami taruh di hati yang subur Tuhan, dan dapat kami lakukan sehingga akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih, firman yang Kau berikan kepada kami nggak akan gagal, dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang mau terima katakan, amin. Oke saudara-saudari, kita langsung aja bahwa minggu lalu kita sudah melihat bahwa bagaimana kita bisa memiliki kepastian di tengah ketidakpastian. Ya, bahwa kita harus memiliki gambaran tentang masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Ya, ini Anda bisa lihat dari minggu lalu, saya nggak akan bahas. Ya, saudara-saudari, saya mau katakan, walaupun Anda memiliki gambaran tentang masa depan yang apa Tuhan yang sudah
sediakan buat kita, yang Tuhan sudah bayar, ya. Anda pakai standar, Anda tahu standar Tuhan, Anda tahu semua panggilan Tuhan, firman Tuhan, Anda lakukan sungguh-sungguh, tetapi saudara-saudari tetap, walaupun kita memiliki ini sebagai peta, tetapi membutuhkan tuntunan Tuhan. Apa yang kita tahu, kita lihat, tetapi itu akan ada di depan dan perlu kita jalani. Dan dalam perjalanan inilah kita butuh tuntunan keseharian. Karena Allah kita ada Allah yang menyertai kita. Menyertai kapan? Setiap hari, saudari. Amin. Oleh sebab itulah Anda butuh tuntunan keseharian. Dan saya mau katakan, ini selalu tersedia buat kita. Yang masalahnya adalah kita nggak bisa dengar, kita nggak bisa lihat, ya, bukan karena tidak ada, tetapi Alkitab bilang karena kedegilan hati kita. Kedegilan hatilah yang membuat kita tidak melihat tuntunan Tuhan. Lalu Anda pikir, Pak, kedegilan hati bagaimana? Saya nggak degil hati. Nah, kita lihat dulu, apa maksudnya degil hati di dalam firman Tuhan. Kita lihat suatu ketika dalam cerita Tuhan, firman Tuhan, dalam Markus 8, saudara, 14-21, ceritanya adalah kira-kira bahwa saya baca sekilas aja, saya akan baca sekilas aja. Yaitu ketika itu bahwa murid-murid Yesus lupa membawa roti ketika pergi dengan Yesus. Kemudian Yesus bilang, berjaga-jagalah dengan ragi orang Farisi, gitu ya. Mereka pikir itu roti. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ya, mengapa kamu memperbincangkan, Anda melihat di layar yang berwarna merah, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu mengerti, paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Saudara-saudari, Yesus bilang, kamu punya mata tapi nggak melihat, kamu punya telinga tapi kamu nggak dengar. Kenapa? Karena Yesus di depan mata mereka sebelumnya, Yesus menyediakan makanan buat 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, dan buat 4.000 orang dengan 4 roti, dengan, ya saudara, 7 roti, saudara-saudara, maaf. Ya, tetapi Yesus tekankan ada sisanya. Jadi bukan sekali aja mereka melihat mujizat, kelipatan, bahkan kelimpahan, saudara-saudari. Berkali-kali. Tetapi mereka ketika Tuhan ngomong masih melihat masalah-masalah yang natural. Mereka pikir Yesus ngomong natural, roti. Ya. Dan ada suatu lagi peristiwa lagi yang lain dalam Markus 6, 48, 52. Kejadiannya saudara-saudari adalah ketika itu Yesus dengan murid-muridnya baru saja memberikan makan 5.000 orang yang tadi, 5 roti 2 ikan. Lalu kemudian mereka pergi ke seberang dengan perahu mereka. Dan Yesus suruh mereka pergi duluan. Ketika mereka di tengah jalan, saudara-saudari, angin sakal datang. Lalu Yesus jam 3 malam kira-kira, dia berjalan di atas air mendekati mereka. Ketika Yesus mendekati mereka, mereka berteriak terkejut, ketakut, mereka kaget, mereka pikir itu hantu. Yesus bilang, tenang, ini aku, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Kaget mereka. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Setelah peristiwa roti itu, baru aja mereka melihat kuasa yang adikodrati, yang luar biasa yang gak pernah terjadi. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang lebih, saudara. Dan dikatakan, hati mereka tetap degil. So, apa maksudnya degil hati menurut firman Tuhan? Degil hati bukan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Karena Yesus ngomong tentang degil hati kepada murid-muridnya. Yang sudah melihat mujizat, sudah tahu. Bahkan Anda tahu bahwa mereka pun diutus sama Tuhan Yesus dua-dua. Dan mereka melakukan sendiri. Diberikan otoritas melakukan sendiri. Menyembuhkan yang sakit, mengusir yang terikat, saudara. Ya? Jadi, degil hati adalah tidak mempercayai kuasa, mujizat Tuhan, yang jadi kuasa supranatural, selalu tersedia dan berlimpah di kehidupan kita. Amin. Jadi saya mau katakan, degil hati bukan berbicara tentang saya nggak percaya Tuhan Yesus, tetapi saya tidak melihat ataupun saya tidak melihat bahwa mujizat, hal-hal yang supranatural itu tersedia berlimpah, saudara-saudari. Yesus berbicara tentang hal yang adikodrati. Murid-murid berpikir roti biasa. Itulah yang Yesus bilang degil hati.
Saudara, legil hati adalah orang yang legil hati, mereka lebih terhubung pada hal yang natural daripada hal yang supranatural dari Tuhan. Tahukah Anda bahwa kuasa yang supranatural dari Tuhan tersedia berlimpah? Kenapa? Tuhan kasih unjuk tentang 5 roti 2 ikan. Yesus katakan begini, dalam Matius, tidakkah hidup itu lebih penting daripada makan dan minum? Yesus kasih perumpamaan, Yesus kasih mention, Yesus kasih menghubungkan tentang mujizatnya dia, apa yang dia sediakan berlimpah, tentang roti, makan dan minum. Oleh sebab itu, hidup kita lebih lagi. Benar nggak saudara-saudari? Hidup kita ini lebih daripada roti dan minuman. Kalau roti aja Tuhan sediakan berlimpah-limpah, apalagi hidup kita. Yesus menyediakan roti itu dengan kuasa yang adikodrati, terlebih lagi hidup kita. Orang-orang percaya yang tidak percaya bahwa kehidupan mereka berlimpah dengan kuasa supranatural yang datang dari Tuhan, ini masing degil hatinya, maaf saudara. Amin. Kenapa bisa begitu? Karena kita lebih terhubung pada hal yang natural. Dalam firman Tuhan yang tadi yang kita ngelihat sebelumnya dalam Markus 8, saudara-saudari, Yesus Anda ngelihat di sini. Telah degilkah hatimu? Lihat yang merah aja ya untuk menyingkat waktu. Anda nanti baca lagi, ulangin lagi, renungkan lagi, Anda baca sepenuhnya. Tapi saya hanya baca yang pentingnya aja. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Saudara-saudari, yang menyebabkan kita degil hati adalah mata dan telinga. Apa maksudnya? Mata adalah sesuatu yang kita fokuskan. Telinga adalah sesuatu yang kita dengar. Menyebabkan degil hati, saudara, adalah apa yang kita fokus, prioritas kita ini. Ketika kita mulai fokus pada yang datang dari dunia, Anda akan lebih terhubung, Anda akan lebih melihat realitas dunia, logika, hal yang dari dunia, ya, itu lebih real, lebih apa saya katakan, lebih kuat daripada realitas bahwa kuasa supranatural Tuhan yang tertulis dalam firman itu lebih besar. Nah, kalau kita fokusnya kepada hal yang datang dari dunia, maka Anda akan degil hati. Anda akan enggak percaya ataupun Anda enggak melihat. Hati kita loh, bukan pengetahuan kita. Pengetahuan kita bilang, amin, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Hati kita karena dipengaruhi dengan apa yang kita fokuskan, menjadi penuh dengan ketidakpercayaan. Itulah yang menghambat kuasa supranatural itu tidak terjadi ataupun jarang terjadi, saudari. Lalu apa yang kita dengar pun juga sama. Firman Tuhan jelas, saudari, dalam Markus 4 dikatakan, ayat 34, Yesus ngomong, barang siapa mempunyai telinga, telinga ini, ya, hendaklah ia mendengar. Mendengar apa? Yesus bilang, hati-hati, camkan apa yang kamu dengar. Kenapa? Apa yang kita dengar akan menentukan juga apa yang kita lihat. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang kita dengar akan masuk ke pikiran kita ataupun hati kita. Itu akan menentukan kita jadi percaya atau tidak. Kalau Anda dengar terus, baca berita terus yang menakutkan, begini aja, kalau Anda dengar film, kalau Anda dengar nonton, terus Anda dengar yang serem-serem, maka Anda akan memiliki ketakutan dalam diri Anda. Anda pikir iblis itu luar biasa kuasanya. Itulah yang terjadi hari-hari ini. Anda dengar terus berita-berita, bahkan khotbah-khotbah yang mengatakan iblis itu luar biasa. Anda hati-hati. Saudara, Anda dengar firman Tuhan, iblis sudah dikalahkan. Dan bahkan sekarang Anda memiliki kuasa yang sama. Yesus suruh kita untuk mengusir iblis, bukan? Artinya kalau Tuhan suruh, Tuhan sudah berikan kuasa dan tidak mungkin membahayakan kita. Terlalu banyak kita mendengar hal yang salah, saudari. Oleh sebab itulah hari ini Tuhan mau menuntun kita supaya hidup kita dipenuhi dengan kuasa supranatural. Karena kuasa supranatural inilah yang menjadi tuntunan kita sampai kepada rancangan yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau enggak, kita nggak bisa. Kita akan keliling-keliling nggak selesai-selesai. Amin. Kalau kita hanya fokusnya kepada dunia, fokusnya kepada hal-hal yang daging, maka kita nggak akan mulai lebih percaya tentang firman Tuhan yang adalah roh. Bukankah firman Tuhan bilang, katakan yang tidak kelihatan menentukan yang kelihatan. Apa yang Anda lihat di alam nyata ditentukan oleh apa yang tidak kelihatan. Kuasa yang supranatural dari Tuhan. Nah, ini dia. Apa yang Anda lihat, fokuskan artinya. Kita sering fokus pada hal yang dunia.
Bagaimana mungkin nih kayak begini terjadi? Kok dunia ekonomi sedang parah. Kalau saya usaha kayak begini mah pasti gagal. Anda sedang berfokus pada prinsip dunia. Prinsip Tuhan nggak kayak begitu. Kalau kita terus dengerin apa kata dunia, waduh sekarang jadi masa sulit. Nggak mungkin lah kita bisa berhasil. Kita nggak punya apa-apa. Kita nggak punya kemampuan, pengetahuan. Kita nggak punya backing segala, saudara. Dunia katakan itu, tetapi kalau Anda fokus kepada Tuhan, bersama Yesus, aku cakap melakukan segala perkara. Aku nggak perlu punya backingan, bersama Yesus aja. Anda dengar itu. Makanya kalau Anda terus menjauh daripada Tuhan, Anda menjauh dari persekutuan orang percaya, Anda akan fokus kepada apa yang datang dari dunia, bukan apa yang datang dari Tuhan. Ikuti persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan orang percaya, dengar firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, saudara, sehingga fokus kita kepada firman Tuhan yang adalah roh, dan firman Tuhan gak pernah gagal. Firman yang keluar dari mulutku, kata Tuhan Yesus, tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kuperintahkan, dan akan berhasil kemana kusuruh. Saudara, gak mungkin enggak. Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan setia. Amin, saudara-saudari. Ya, jadi bagaimana saya mau katakan yang dibutuhkan untuk mengalami tuntunan Tuhan setiap hari, sehingga setiap hari kita penuh dengan kuasa yang supranatural, kita perlu apa? Ya. Nah, kita lihat ya, kita butuh apa secara yang Tuhan bukakan buat kita hari ini. Saudara-saudari, apakah Anda percaya ketika saya katakan bahwa Anda dan saya telah memiliki iman Yesus? Mungkin Anda akan kaget, saudari. Apa benar saya punya iman Yesus? Ya, ketika Anda terima Yesus, Anda telah diberikan seluruhnya, termasuk iman yang dari Tuhan Yesus. Ayatnya ada, saudara-saudari. Ini yang kadang-kadang juga orang tidak melihat, tetapi saya mau katakan dari Galatia 2 ayat 20 dari terjemahan TPT, dikatakan, saudara-saudari, lihat, identitasku yang lama sudah disalibkan bersama Kristus. Dan hidup tidak lagi karena paku-paku salib yang telah menyalibkanku bersamanya. Dan sekarang, hidup yang baru ini bukan lagi milikku. Ya, karena Kristus hidup di dalamku. Saudara, ini yang kadang orang tidak sadar dan kadang diterjemahkan berbeda. Di Indonesia diterjemahkan berbeda, saudara. Kristus dan aku menjadi satu. Kehidupan baruku. Itulah kehidupan baru kita. Kristus dan kita jadi satu. Kemudian, lihat ya. Diberdayakan oleh iman anak Allah. Terjemahan Indonesia kadang dia memakai iman kepada. Tetapi sebenarnya iman anak Allah. Imannya Yesus yang sangat mengasihiku karena itu dia menyerahkan dirinya untuk aku dan memberinya hidupnya ke dalamku. Saudara, kehidupan Yesus diberikan ke dalam hidup kita, termasuk imannya, pribadi Yesusnya ada, bahkan imannya pun ada di situ, saudara-saudari. Amin. Anda sudah ada. Loh, Pak, tapi kalau ada iman Yesus, kenapa saya nggak melihat mujizat-mujizatnya, kuasa-kuasanya dalam hidup saya? Firman Tuhan kasih tahu, bukan yang nggak ada, tetapi Yesus bekerja dengan kehendak bebas. Anda harus sepakat. Tetapi yang menjadi masalah adalah dalam Matius 21 ayat 21-22 Yesus katakan begini, saudara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat seperti yang kuperintahkan kepada pohon ara itu, tapi juga kalau kamu katakan gunung ini beranjak, mau dia lakukan. Saudara, gini saudara, ya. Yang menjadi masalah bahwa kenapa kalau kita bilang iman Yesus sudah ada Mesias tapi nggak ada kuasa mujizat yang saya lihat, karena kita membiarkan kebimbangan ada pada kita, saudara-saudari. Jadi membuat itu adalah kebimbangan. Kita fokus dan dengar yang salah. Saudara-saudari, ini banyak hari-hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan membiarkan berita-berita ataupun juga kabar-kabar hal-hal yang dari dunia dan sumber dari manusia mempengaruhi dia sehingga dia tidak melihat, dia tidak mengizinkan ya percaya doang, tetapi dia mengizinkan ketidakpercayaan ini, kebimbangan ini. Inilah yang terjadi, saudari. Amin. Kalau Yesus tidak memberikan kita iman Kristus, maka firman Tuhan yang Yesus katakan, jika kamu percaya, maka kamu juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang kulakukan bahkan lebih. Itu nonsens, saudara-saudari. Karena yang Yesus lakukan
Waktu Yesus di muka bumi adalah iman Yesus. Kalau kita dibilang kita juga mampu melakukan, bahkan lebih, kalau nggak ada iman Yesus itu nonsen. Amin, saudara. Tapi Tuhan nggak ngomong nonsen, firman Tuhan nggak nonsen, karena dia sudah berikan, kita yang nggak sadar. Dan kadang-kadang karena terlalu too good to be true, saudara, terlalu besar untuk, masa sih orang terjemahinnya jadi diubah. Memang ini banyak perdebatan, tetapi saya percaya iman Yesus yang disebut, bukan iman dalam Yesus. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan iman dalam Yesus, saudara-saudara. Galatia, ya, jadi yang tadi Anda ngelihat ya saudara, Galatia 2 ayat 20, Galatia 2 ayat 16, semua iman Yesus, saudara-saudari. Tapi banyak diterjemahkan berbeda. Ya. Nah, saudara, jadi apakah saya nggak ada iman jadinya? Enggak, ada juga. Kita ada iman, saudara-saudara. Tetapi yang mengerjakan kuasa menjadi itu iman Yesus. Ngerti ya? Nah, bagaimana untuk kita memperlancar ataupun menyebabkan kuasa itu, iman Yesus itu bermanifestasi ataupun bekerja, diaktifkan? Ibrani katakan, saudara, Ibrani 12 ayat 2 katakan, marilah kita melakukannya. Jadi kita melakukan kuasa, mujizat, apapun juga yang kita, kuasa supranatural oleh kuasa iman Yesus dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara-saudari, ini dia. Ada bagian iman kita di mana kita harus fokus kepada Yesus aja, membuat, saudara, iman Yesus ini yang dalam kita aktif. Amin, saudara-saudari. Kita nggak butuh iman yang lebih lagi untuk melihat mujizat. Yang kita butuhkan adalah kita perlu lebih lagi fokus sehingga ketidakpercayaan itu, keraguan-raguan itu yang datang dari dunia dan sekeliling kita, yang datang dari mungkin juga dari diri kita sendiri, itu semakin hilang, saudara-saudari. Ini yang harus kita lakukan. Dan saudara harus tahu, ketika mata kita fokus pada Tuhan Yesus bukan berarti ya, wow, langsung iman saya bertumbuh, lalu kita menganggap bahwa kalau kita iman kepada Yesus, udah hal-hal yang luar biasa terjadi di sekeliling kita. Amin, terjadi, saudara. Tetapi Anda harus juga ngerti, ketika mata tertuju pada Yesus, kita berjumpa dengan pribadi Dia, saudara, ya, maka nggak mungkin, karena itu terjadi pada semua orang yang melihat pada Yesus dengan sungguh-sungguh, berjalan bersama Yesus sungguh-sungguh. Apa itu? Mereka diubahkan. Saudara, iman bukan hanya sekedar mengubah apa yang di luar Anda, di sekeliling kita, tetapi juga yang lebih utama ataupun lebih datang duluan buat saya adalah, sesuai dengan firman, adalah mengubahkan kita dulu dari dalam. Mengubahkan kita sehingga kita jadi nggak ragu. Mengubahkan kita sehingga kita jadi nggak bimbang. Mengubahkan kita menjadi kesenangan kita, kesukaan kita adalah firman Tuhan. Saudara-saudari. Mengubahkan kita sehingga segala sesuatu hikmat kita datang dari firman, bukan dari dunia. Sehingga kita ada masalah, kita cari firman apa ngomong. Itu yang mengubahkan kita. Baru Anda ngelihat iman itu akan mengubahkan yang di luar ketika Anda mulai pakai apa yang datang dari firman, saudara-saudari. Namun juga banyak orang-orang percaya saya harus ngomong ini, saudara-saudari. Contoh begini, ketika mereka butuh kecukupan, karena Tuhan bilang, aku akan mencukupin kamu, kita butuh kecukupan, amin ya saudara. Kemudian kita berdoa sama Tuhan terus, Tuhan aku percaya Engkau mencukupkan aku dengan kekayaan kemuliaan-Mu, aku percaya nggak ada yang mustahil. Lalu Anda berdoa 8 jam, 10 jam, 12 jam, saudara-saudari, dan Anda pikir nanti tiba-tiba ada kuasa Tuhan datang, orang ketok pintu bawa berkat buat Anda, orang tiba-tiba datang, kasih Anda project ataupun kasih order, saudara-saudari. Most likely, it's not gonna happen. Kemungkinan besar tidak akan terjadi seperti itu, saudara-saudari. Kenapa? Karena iman, mata yang tertuju pada Yesus yang kita membuat kita beriman, Tuhan, saudara, bukan hanya membuat kita beriman kepada satu poin atau satu ayat doang dari firman Tuhan, tetapi kita akan melihat bahwa justru ketika kita mata tertuju pada Yesus, kita melihat sebagian lain dari firman Tuhan digenapin. Ketika Anda beriman bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhan, kemudian kekayaan kemuliaan yang aku percaya, aku akan dicukupi secara materi berlimpah-limpah. Tetapi bagian firman lain pun akan digenapin, saudara-saudari, bahwa kalau kamu nggak bekerja jangan makan. Belajarlah seperti semut yang tidak ada pemimpin, tapi mereka mengumpulkan. Kita harus rajin. Amin. Ada bagian lain. Jadi, saudara, mata tertuju pada Yesus. Tuhan, iman kita bertumbuh, tetapi juga kita akan melihat bahwa firman, semua firman akan semakin menjadi nyata. Sebab firman katakan, Yesus adalah ya bagi semua janji Allah, saudara-saudari.
Bukan hanya satu bagian aja, tapi Anda juga lihat bahwa ketika Anda tahu bahwa, oh iya, ada bagian lain bahwa saya harus bekerja, harus saya rajin, saya harus juga setia, saya harus jujur. Saudara, maka Anda bilang, Tuhan akan kamu cukupi aku, tapi aku juga tahu bahwa aku harus bekerja, aku harus rajin, maka ketika aku bekerja, aku sungguh-sungguh rajin, maka nggak mungkin enggak kalau aku tidak berkelimpahan. No other option, pasti terjadi. Apa yang aku kerjakan akan berhasil. Tapi aku telah gagal berkali-kali, Pak. Berapa kali pun gagal, saudara, ketika kita terus percaya, mata tertuju pada Tuhan Yesus, itu akan berhasil. Masalahnya adalah ketika kita berapa kali gagal, ataupun ketika kita dalam penantian, hal yang realitas belum kelihatan, yang dalam dunia nyata belum kelihatan, lalu kita mulai biarkan waktu saat kita menunggu realitas terjadi, kita mulai izinkan ya pikiran kita diisi dengan hal lain datang dari dunia, sehingga membuat keraguan. Bagaimana? Kamu sudah 1 tahun nggak sembuh-sembuh, kamu sudah 2 tahun nggak sembuh-sembuh, mana mungkin sih, nggak mungkin terjadilah. Nah, inilah yang membuat kita gagal, saudara-saudari. Harus kita mulai melihat ketika kita masa menunggu kita dengan mata tertuju pada Yesus, berarti adalah Anda terus ke dalam masa penantian, Anda mengisi dengan firman dan persekutuan dengan Tuhan. Kalau enggak, Anda akan diisi dengan keraguan. Anda akan diisi dengan hal-hal datang dari dunia, dari si jahat, yang akan membuat Anda ragu. Dan keraguan itulah yang membuat kita bimbang, sehingga kuasa-kuasa yang supranatural sepertinya tidak terjadi dalam hidup kita. Jadi, yang dibutuhkan untuk mengalami tuntunan Tuhan yang setiap hari, sehingga kita bisa melihat setiap hari ada suatu kuasa supranatural, adalah iman. Jalani hidup dengan iman, saudara-saudari. Amin. Lalu yang kedua apa, saudara-saudari? Ya, saya ambil dari Markus 5 ayat 19, saudara-saudari. Suatu ketika, saudara-saudari, Yesus datang kepada Yesus mengunjungi daerah Gerasa. Di situ ada orang yang telah terikat oleh iblis, jadi dia orang gila, terikat oleh iblis, dipasung. Kalau dipasung artinya dia berbahaya, saudari. Dan sudah lama. Anda bayangkan nggak kalau Anda menemukan orang yang sudah gila, berbahaya, jadi bisa memukul, melukai orang, dipasung, dan mainannya di kuburan terus? Saudara, siapa yang berani datang dan mau peduli? Oke lah, ada yang mau berani datang, tapi siapa yang mau peduli? Apalagi sudah lama begitu. Tapi Yesus datang, saudara-saudari. Datangin tuh satu orang ini. Bahkan kalau Anda baca ketika dia datangin, tofan badai datang di tengah jalan itu karena melalui menyeberangi laut, saudara-saudari. Hanya untuk satu orang ini. Lalu ketika dia dilepaskan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus katakan dalam Markus 5, pulang ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu. Karena sebelumnya dia tinggal di kuburan, saudara-saudari. Beritahukan pada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Ketika Yesus mengatakan, dan bagaimana, ini penekanannya. Ini endingnya, artinya kalau Anda nonton, saudara, ini yang menjadi point of culminasi, poin puncaknya, ya. Jadi Tuhan mau menyampaikan bahwa, hey, pulang ke rumahmu bukan tentang mujizat kelepasan, yang paling penting adalah berita tentang Yesus, Allah telah mengasihi engkau. Ini dia yang kadang kita nggak sadar, kita nggak lihat, wow, iblis kalah sama Tuhan Yesus. Lah, saudara, Tuhan sudah bilang, Tuhan utus murid-muridnya dua-duanya, iblis semua oleh murid-muridnya aja, ketika dikasih otoritas sama Tuhan, iblis pun kalah. Nggak ada sesuatu yang, wah, iblis harus kalah. Iblis harus nurut, tunduk, saudara-saudari. Tetapi yang luar biasa buat saya adalah ketika dia bilang kepada orang gila itu, saudara, yang telah disembuhkan, bagaimana ia telah mengasihi engkau. Saudara, seringkali kita tidak menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Saya katakan banyak anak Tuhan tidak melihat kuasa Tuhan karena mereka gagal tahu betapa besar Tuhan mengasihi kita. Mereka ragu, mereka pikir mereka nggak terlalu penting. Saudara, saudari, Anda yang terima Yesus, apapun dunia katakan tentang Anda, siapapun posisi Anda di dunia ini, mungkin di dunia yang menganggap gak berarti, ditinggalkan seperti orang gila, yang sudah kesurupan, yang sudah diikat begitu lama, yang ada di kuburan, saudara-saudari, ya,
Jadi bukan bagian dari sosial, Anda sudah nggak dianggap bagian sosial, tetapi ketika Anda percaya Yesus, Anda sangat dikasihi Tuhan. Sehingga sangat dikasihi Tuhan, sehingga nggak mungkin Tuhan tidak menyediakan kuasanya, mujizatnya bagi Anda. Banyak mujizat, kuasa supernatural tidak terjadi pada kita karena kita tidak tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Kalau Anda tahu dan saya mengenal betapa Tuhan mengasihi kita, saudara nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Hidup kita pasti ditopang oleh kuasa Tuhan yang penuh. Oleh sebab itu hari-hari ini begitu banyak orang yang ketika kasih tahu tentang kebenaran firman Tuhan, mereka mengasih tahu yang saya katakan yang ecek-ecek. Ecek-ecek artinya bukan yang menjadi pokok. Yang menjadi pokok adalah Yohanes 3 ayat 16, betapa besar kasih Allah akan dunia ini kepada kita, saudara-saudari. Karena kasihnya itu luar biasa, panjangnya, dalamnya, lebarnya tidak terkatakan, sehingga karena nggak pernah ada kasih seperti ini, Anda harus dikasih tahu dengan firman Tuhan, Anda harus dikasih tahu semua dengan perumpamaan-perumpamaan, karena tidak pernah ada kasih seperti ini, saudara-saudari. Untuk penjelasan kasih Tuhan nggak pernah habis-habisnya, tetapi untuk tahu tentang ini boleh atau tidak, Anda tinggal akan baca. Hati nurani Anda sudah ada juga. Amin. Sebab itu, ketika Anda baca firman Tuhan, bacalah ini sebagai surat kasih Tuhan. Bukan hukuman, bukan tentang yang lain, tapi kasih Tuhan, pernyataan kasih Tuhan. Karena semakin kita tahu tentang kasih Tuhan, semakin kita akan melihat mujizat Tuhan. Hal-hal yang ada kodrati dalam hidup kita, saudari. Jadi, yang kedua, saudara, Anda butuh mengenal kebesaran kasih-Nya bagi diri kita, diri Anda dan saya. Itu yang membuat tuntunan Tuhan menjadi nyata di setiap hari dengan kuasa yang supranatural setiap hari. Saudara, kalau Anda dengar ini, jangan anggap ini muluk. Oh, Bapak ngomong terlalu muluk-muluk ya. Oh, itu terlalu roh. Kita masih di dunia, injek dunia lah, injek di bumi lah, Pak. Saudara-saudari, saya katakan, kita masih jalan di dunia, tetapi kita bukan orang dunia. Kita bukan berasal lagi dari dunia, kita berasal dari Allah. Sehingga hukum yang bekerja di kita adalah hukum kerajaan Allah. Kalau hukum kerajaan Allah berkatakan, saudara ingat, kerajaan Allah bukan hanya disampaikan dengan perkataan, tapi kuasa. Yang dimaksud kuasa adalah kuasa supranatural. Anda adalah kuasa, anak kerajaan Allah, hukum kerajaan Allah, kuasa supranatural yang bekerja pada Anda dan terus terjadi dalam Anda. Yang iblis mau dan dunia mau, Anda nggak tahu sehingga Anda tidak melihat kuasanya. Karena ketika Anda nggak melihat kuasanya, iblis senang. Bukan dia menang, tapi Anda nggak menggunakan kuasa itu, saudara-saudari. Padahal kuasa itu sudah tersedia. Amin. Yang ketiga, saudara, kita ngelihat di dalam firman Tuhan dalam Markus 3 ayat 16, saudara, terjemahan IMB, ini semua ada sebelumnya di dalam renungan harian yang saya telah berikan. Saudara, di dalam Markus 3 ayat 16, firman Tuhan katakan, Yesus, dia memberi nama Petrus kepada Simon. Sebelumnya Simon, sekarang Petrus. Maknanya apa? Saudara, maknanya adalah sama seperti 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Saudara, Simon berbicara tentang manusia yang gagal. Simon berbicara manusia yang sombong, yang menekankan kemampuan dia, sehingga dia bilang, katakan, semua meninggalkan Tuhan, aku enggak. Simon adalah manusia yang enggak tahu rencana Allah, sehingga ketika Yesus bilang dia harus ke Yerusalem untuk disalibkan, Simon tarik dia, enggak akan terjadi, sehingga Yesus bilang, Engkau iblis, kamu tidak tahu apa rencana Allah. Dia nggak ngerti rencana Allah. Simon adalah orang yang jatuh, saudara-saudari, karena dia menyangkal Yesus. Di masa Yesus butuh dukungan, tapi dia menyangkal. Tetapi ketika Yesus ngomong Petrus, Yesus sedang memberikan masa depan yang baru, bukan berdasarkan Simon, tetapi berdasarkan Petrus. Makanya ketika Yesus bangkit dari salib dan menemukan Simon Petrus, dia mengatakan, gembalakan lalu dombaku. Padahal Simon baru aja, ya, waktu Yesus mati, belum lama, dan Simon sangat menyesal memang, dia menyangkal Yesus. Jadi artinya dia nggak layak untuk dipercayakan, tetapi Yesus percayakan. Kenapa? Yesus bukan percayakan kepada Simon, Yesus percayakan kepada Petrus. Petrus adalah suatu manusia baru yang Tuhan sudah sediakan untuk rancangan Tuhan. Saudara-saudari, oleh sebab itu yang ketiga adalah hiduplah. Jangan berpatokan pada manusia lama kita, kemampuan kita, masa lalu kita. Saya lalu masa lalu yang kelam, ya saya telah gagal berkali-kali. Itu manusia lama kita, saudara-saudari. Ketika Anda terima Yesus, Anda memiliki manusia baru, DNA baru dalam hidup Anda. Namun lihatlah identitas baru berdasarkan kesatuan kita dengan Tuhan. Tadi Galatia 2:20.
Kita satu dengan Tuhan. Lihatlah, bersama Tuhan. Yesus ada dalam saya. Sehingga ketika saya satu dalam Tuhan, maka saudara-saudari, Anda melihat, dulu saya gagal, saya nggak bisa, tetapi sekarang saya tahu bahwa saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Karena kita satu dalam Tuhan. DNA kita adalah datang dari Tuhan Yesus. Maka sekarang DNA kita dalam Tuhan Yesus adalah, saya lebih dari pemenang. Dulu saya selalu orang yang gagal. Dulu saya orang-orang yang gagap, nggak mampu, saya merasa minder, rendah diri. Sekarang DNA kita adalah pemenang. Yesus berdiri sama pembesar, Yesus berdiri sama orang-orang yang bagaimanapun juga, dia tenang, dia hadapin, dia beritakan kebenaran. Yesus berjalan bersama orang-orang yang anak kecil, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang nggak dianggap, tapi dia tetap rendah hati. Itulah DNA Anda yang baru. DNA Anda yang baru adalah DNA yang menyenangkan Allah, DNA menjadi manusia, yaitu putra-putri Allah yang perkasa, saudara-saudari. Jangan kenakan manusia lama lagi. Anda adalah manusia baru. Oleh sebab itu, berjalanlah dalam identitasnya, DNA-nya Tuhan Yesus, saudara-saudari. Oleh sebab itu, ketika Anda ikutin ini, simple aja. Jalan dengan hidup dengan iman. Iman Yesus ada dalam kita untuk melakukan kuasa-kuasa supranatural, tetapi butuh iman kita untuk sepakat, untuk kita mengarahkan hati kita, kita diubahkan, sehingga pola-pola pikir kita, keadaan kita, sekitar kita, semua tertuju kepada Tuhan Yesus, dan sepakat dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan gak akan bekerja tanpa kesepakatan kita, tanpa kerjasama kita, saudara. Lalu kita harus mengenal kebesaran kasih-Nya. Belajar yuk kebesaran kasih Tuhan. Lalu Anda harus berjalan. Identitas saya adalah siapa saya di dalam Yesus. Bukan apa kata orang, saya ini lahir di keluarga apa, keluarga saya berantakan, broken home. Bukan itu, saudara-saudari. Saya telah gagal, saya ini bekas saya dulu narapidana. It's okay, nggak masalah, sekarang berjalan identitas baru. Maka Anda akan melihat hidup Anda dipenuhi dengan kuasa supranatural setiap hari. Tuntunan Tuhan dipenuhi dengan supranatural. Pasti terjadi, saudara. Jangan percaya yang lain. Percaya, maka kamu akan melihat prinsip firman Tuhan. Iman dulu, saudara-saudari. Yang perlu kita lakukan adalah yang kita perlu beritakan. Kalau Anda beritakan pada semua orang percaya, ya, walaupun mungkin Anda belum mengalami kuasa supranatural setiap hari, tetap beritakan, karena yang penting adalah ketika Anda mulai percaya, maka Anda akan melihat. Amin. Jangan mau dibodohi oleh iblis. Ketika Anda memberikan hidup dituntun oleh Tuhan setiap hari, maka Anda pasti menuju masa depan yang Tuhan sudah sediakan buat Anda dan keluarga Anda. Amin, saudara. Anda ngerti, diberkati, terima semua, lakukan, jalankan. Saya mau berdoa buat Anda. Bapa di surga, hari ini aku berdoa untuk setiap orang yang mendengar suara kebenaran ini. Mereka menanam itu di hati mereka dan melihat bahwa itu datang dari Tuhan, dan mereka mulai melakukan. Karena begitu mudah, hidup kami adalah hidup anak-anak kerajaan Allah yang ditempatkan di muka bumi ini untuk menjadi etalase daripada kerajaan Allah, di mana Tuhan memperlihatkan kuasa-kuasanya lewat kehidupan kami, sehingga kuasa yang supranatural harus terjadi dalam kehidupan kami setiap hari. Adalah lumrah, umum, normal, bahwa sakit penyakit ketika kami tumpangan tangan sembuh, Tuhan. Adalah lumrah, normal, bahwa iblis harus tunduk pada perintah kami, Tuhan. Dan adalah normal, lumrah, Tuhan, bahwa mujizat terjadi. Hidup kami selalu dipenuhi dengan hal-hal yang supranatural yang datang dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau baik, kami mengasihi dan bersyukur di dalam nama Yesus. Mari Anda yang telah terima katakan, amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.